saya bebas. Bukan karena amal dan perbuatan ya. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan ketua FMC, Masya Allah. Forum Masjid Citra. Base kita di Citra. Selamat malam, Cipers. Ini kebetulan kita take-nya malam-malam ya. Biasa. Kita semua sudah dengar FMC, Forum Masjid Citra. Menurut saya juga patut kita hadirkan, patut kita undang. Bahas macam-macam. Mungkin untuk yang sekarang pembahasan kita masih in general dulu, umum dulu. Siapa apa FMC, terus kegiatannya apa saja, terus memberikan manfaat apa saja untuk khususnya untuk umat dan tetangga-tetangga kita semua di dalam Citra. Dan mungkin ada di luar Citra juga yang pernah dibantu sama FMC. Langsung saja kita sudah hadirkan Ketua FMC, Ustadz Agus. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa mulai ngobrol dari apa, sejarah kali ya? Iya, sejarah FMC ini FMC. awalnya berdiri kapan, Tat? Waduh. Jadi kalau ditanya tentang berdirinya, saya pas nyampe ke Citra Indra saja sudah ada. Sudah ada. Ya. Jadi bisa jadi saya kesini 2007 itu bisa jadi sudah ada. 2007. Hanya memang pada waktu itu Pak Ketuanya masih, alhamdulillah masih ada sekarang. Jadi bisa tanya nih ke teman-teman. Kalau tidak salah Pak Haji Safudin yang sekarang Ustaz Syaf itu beliau tinggal di Bukit Bunga. Ya. Pak RT juga. Pak RT ya saya tahu. Ya. Jadi semangatnya pada waktu saya datang ke sini juga ikut kegiatan-kegiatan. Ya mungkin di sini klasternya baru sampai Mahoni kali ya. Mahoni itu ya. Saya Mahoni. Dulu adalah ini aja apa namanya, istilahnya hanya sebuah perkumpulan para DKM yang dalam mengkoordinir masjid-masjid untuk kegiatan-kegiatan yang besar khususnya. Ya, kayak sholat ya, sholat Id ya. Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Ya. Kemudian setelah Ustaz Safudin dilanjutkan dengan Pak Teguh, Pak Haji Teguh di Menteng. Oke. Masih ada juga saksi sejarahnya. Ya. Jadi setelah beliau ketua FMC, Pak Teguh sekarang jadi RW. Jadi memang pasca ketua FMC itu jadi pejabat. Ustaz Safudin jadi RT. Pak Haji Teguh jadi RW. Ya. Beliau kurang lebih 2 periode dah. Ya setelah beliau Pak Dr. Agus Fauzi, kemudian barulah saya sebetulnya melanjutkan. Oke. Melanjutkan PLT nih, PLT ceritanya. Ya PLT. Kemudian dapat amanah pas sebelum bulan puasa tuh. Sebelum puasa kemarin. Puasa tahun ini ya. Okay. Betul, jadi hanya melanjutkan termasuk memang program-programnya dan memang pas periode kedua beliau, ini periode kedua beliau nih. Oke. Pas pandemi kebetulan. Jadi memang banyak kegiatan-kegiatannya kayaknya off ya. Tapi alhamdulillah pas maju dilanjutkan ke saya. Alhamdulillah di bulan puasa ya, kemudian masuk bulan Ramadan, alhamdulillah bisa tarawih keliling. Tarawih keliling ya. Program tarawih keliling. Termasuk sebelumnya bisa tarhib Ramadan itu bisa menyambut bulan Ramadan. Ya, pada waktu itu acaranya membaca surat Yasin di apa namanya itu? Yang Sutet itu. Ya, oke, di Sutet. Ya, di sana. Kemudian City Park. Kemudian alhamdulillah program tarawih keliling setiap Sabtu Ahad dia bisa keliling-keliling dah ke masjid-masjid meskipun tidak semua. Ya, meskipun tidak semuanya beberapa masjid karena kan nggak kebagian juga. Masjid musola ada 47 ya, harinya juga terbatas gitu. Kita secitra nih sekarang masjid musola ada 47. Kurang lebih 47 sekarang itu. Dari klaster berapa? 50. Klaster kurang lebih 50 ya. Karena ada beberapa juga klaster yang belum ada masjidnya ya. Masjidnya, belum ada musolanya. Jadi kalau slogan warteg itu mewartegkan Indonesia, nggak ada warteg yang lagi ramai, lagi warteg kekinian, ya kan? Ini memasjidkan. Mendirikan masjid di semua klaster di
Citra. Kalau di daerah Bogor Timur, perumahan-perumahannya kayaknya yang paling banyak masjidnya adalah perumahan ini nih. Oh iya, karena kalau Bogor Timur kita kan pertama perumahan kita paling besar. Iya, betul. Ya, Karena yang ada paling besar. kota wisata aja yang luas juga. Center dia Masjidnya satu. hanya 2 kalau nggak salah. Oh 2. Yang center itu yang memang yang tadi Darussalam 1. Darussalam ya. Ada yang warga beli sendiri, tadi klaster ada. Oh, dalam Namanya, klaster kalau nggak salah ada. Darul Rojak, itu beli sendiri. Hmm. Maksudnya warganya beli tanah, beli tanah untuk kemudian bangun bangun masjid. masjid. Kalau yang ini yang Darussalam kan tanahnya tanah dari pemerintah itu ya, tanah klaster. Ya alhamdulillah, ini Citra hampir tiap klaster. Ya Hampir tanahnya tiap juga memang tanah dari Pasos, kemudian diberdayakan untuk sarana keagamaan, alhamdulillah. Dan dari sekian masjid dan mushola itu juga sudah ada yang mengajukan ke pemerintah untuk dijadikan legalitas. Iya, kita juga. Legalitas. Namanya ID masjid ya. ID masjid ya. Ketika legalitas itu disampaikan ke pemerintah, khususnya Kementerian Agama, turunlah ID masjid terdata di SIMAS. Terdata ya. Ya. Emang baru sekitar berapa lah? Sekitar 10 atau 20 masjid lah. Kita masih pengurusan itu masjid Ya. kita. Dari 40 berapa tadi? 7. 7. Yang terdata baru 10 ya. Ya. Yang sudah terdata di Kementerian Agama. Kementerian. Emang sejonggol itu masjid dari 490 sekian, Sejonggol. ini baru sekitar 60 masjid yang masuk ke SIMAS. Sejonggol 400 Tad. Iya, masjid sama musola. Masjid Sama sama musola. Oke. Banyak emang luar biasa nih. Kalau aturannya kalau aturannya mendirikan satu masjid itu standarnya apa Tad? Kalau di luar, yang di luar rata-rata ya, maksudnya di luar Citra, ya biasanya satu kampung itu satu masjid. Ya, masjid itu dalam artian yang bisa dipakai Jumatan. Jumatan ya. Kalau yang musola itu yang kita tidak bisa. Pokoknya ada RT kadang-kadang bikin musola, ya selama warganya nyaman, gak ada masalah segala macam. Ya nggak ada, Ya. problem. Kalau Kecuali mungkin sebelah perumahan ya. Perumahan. sebelah kan musola ya. Ada Luis kalau nggak salah musola ya. Di mana? Ada Luis. Musola. Musola ya. Musola. Kalau satu periode itu berapa lama waktunya Tad? Di Kalau FMC? periode FMC yang diatur dalam musyawarah kemarin itu adalah muktamar, kita sebutnya Muktamar, muktamar. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Kemarin itu kan dari 2017, 18, 19. 19, 20, 21, 22 berarti ya. Atau 20, 21, 22. Iya, sebulan ini lagi 2023 harus selesai ini. Periode ini. Periode ini. Ada pemilihan baru berarti ya? Ada pilihan baru, Anggota FMC lingkupnya apa aja Tad? Nah, kalau anggota FMC ini ya Semua para masjid ya. Semua Semua DKM. masjid ya ada DKM. Semua masjid dan musola tentunya. Jadi Otomatis menjadi anggota. otomatis menjadi anggota. Tapi di Karena dalam apa? FMC sendiri ada kepengurusan. Ada. Kalau kita ini dibagi dengan berapa wakil ya? Ada 5 wakil. Ya membidangi wakil itu juga memiliki tanggung jawab terhadap bidang-bidang. Bidang masing-masing ya. Udah masing-masing. Ada strukturnya memang ada. Nah, jadi posisi saya memang di satu sisi melanjutkan program yang rutin, ya, melanjutkan program yang rutin, kemudian ya pengennya sih keberadaan kita itu juga dapat dirasakan kemanfaatannya oleh teman-teman khususnya dari DKI masing-masing ke masyarakat. Memang kalau kita lihat dari awal-awal, ya semangatnya masing-masing pengurus itu memang sama. Ya semangat ukhuwah, semangat persatuan itu kan luar biasa. Adanya di FMC. Ya, tadi ketika ada kerasa bersatu itu yang pertama yang kelihatan yang nampak itu dari sholat bareng, sholat id bareng, ya, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian apalagi setelah sholat id itu kalau Idul Adha langsung menyembelih kurban, setelah menyembelih kurban dagingnya itu juga dibagikan ke masyarakat yang sekitar sama masyarakat luar yang ada. Demikian juga kalau di bulan puasa zakat fitrahnya dibagikan ke masyarakat yang memang mustahik di sekitar dulu ya. Juga mustahik yang ada di sekitar Citra itu. Saya kebagian itu. Kena efeknya juga. Iya, karena kan di dalam Citra kan rata-rata mampu ya. Ada juga yang tidak Oh iya, gitu, sebagian kecil. Sebagian kecil lah. Sebagian kecil. Dan kita sudah plotkan.
plotkan masjid ini ke RT mana, kita sudah plotkan. Tinggal tugas masjid tersebut langsung terjun ke RT yang bersangkutan, koordinasi langsung lihat ke lapangan, dan rata-rata ya langsung enak ketika langsung. Kalau itu masjid kami nih di klaster sudah merasakan itu. Itu sebuah kenikmatan kan. Ya, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi nih. Betul. Nanti udah nyari bentrok. Tinggal Citra, iya, klaster mana? Klaster A lah, gua klaster B gitu kan. Ya udah, gua ngajari deh ke sini, udah ada kan gitu kan, nggak seru kan. Jadi emang udah diatur untuk zakat fitrah sama daging. Nah, di luar itu barangkali mungkin akan menjangkau daerah yang lebih jauh lagi dari Jonggol karena semuanya ada 14 desa nih. Kan biasanya ada ada emosional tersendiri ketika punya saudara di desa yang lebih jauh dari Citra. Iya, nggak kebagian. Kecamatan Jonggol ada 14 desa. Betul, 14 desa. Kok dikit? Ya. Oh, dikit banyak dong. Malah kita bicara cuma 5 apa. Oh gitu ya. Hanya memang satu daerah itu dahsyat banget, jauh-jauh. Ya, luas. Dan itu biasanya kan itu tadi spiritnya mau bagi saudara gue di sana. Itu kan mau bagian. Ya, kita juga sampai ke luar Jonggol juga. Cuman porsinya mungkin yang kita sesuaikan. Itu. Dan suka ada juga yang dari DKM luar Citra yang mengajukan proposal biasanya ke masjid. Iya ada. Ya kita silakan kita dapat gue pernah dapat dari Gunung Putri. Proposal. Wih, selalu dapat itu kalau Idul Adha khususnya. Iya. Dulunya Idul Fitri sama Idul Adha itu paling jauh Citra. Nah, kalau bicara itu kita balik lagi. Terakhir kan pandemi nih. Nah, kita baru endemi ini mungkin setelah Lebaran tadi. Program terakhir sejak pandemi apa tadi yang pernah dijalankan sama FMC? Ini program yang dulu juga pernah rencananya waktu itu yang kemarin UAS itu ya. Nah, itu rencananya bulan Februari pandemi ditahan, mulai diundur. Alhamdulillah bulan Juni kemarin bisa terlaksana. Iya benar. Saya hadir kan. Ya, hadir ya. Di depan. Berarti itu ininya apa? Program dari dulu itu. Temanya apa itu? Tablik akbar. Temanya tablik akbar. Ya, alhamdulillah untuk mempersatukan ya teman-teman, kita menghadirkan figur yang diterima oleh seluruh elemen masyarakat, orang akademisi, ya kemudian mubalik, ya juga alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Luar biasa saya hadir. Itu macetnya luar biasa. Lu hadirnya di sini kan lu? Iya, di sini. Iya kan? Karena udah kebagian tempat. Nah, saya dari depan aja mau sampai ke sini 1 jam. Aduh, luar biasa. Itu kan tinggal koordinasi di bawah. Bukan karena amal dan perbuatan ya. Karena telat waktu itu. Itu juga yang harus kita sampaikan sebagai panitia, sampaikan mohon maaf kepada masyarakat yang pada waktu itu merasa terganggu, terdampak. Ya memang ada yang dari depan sampai rumahnya 2 jam katanya. Iya, saya sih menyadari ya, kita sudah tahu karena akan ada acara ini, kebetulan saya harus bekerja, pulangnya agak telat, dan di jam-jam yang memang acaranya akan dimulai, mau nggak mau serempak masuk kan, ya sudah di sini mungkin udah padat. Kalau gini ya, itu kan sudah ada informasinya, sudah disampaikan informasinya ke publik ya, publik. Jadi sebagai penyelenggara ya, FMC kemarin ya, sebagai penyelenggara juga artinya udah melakukan beberapa antisipasi. Pertama pengumuman pasti. Jadi orang lihat harusnya kan kita mikirnya jangan aneh kan. Wah, ada Ustadz nih, berarti ini kan kondang, rame, ada kemungkinan bludak. Ya. Gitu kan? Nah, kalau gue pribadi ya emang nggak kemana-mana. Dan dari rumah jalan kaki masjid, ya kan? Jalan kaki keluar dari klaster itu udah motor udah nggak ada yang bisa jalan, ya kan? Udah penuh. Ya nyampe lah kami ke ini ya, kalau balik lagi tadi bicaranya tergantung amal perbuatan. Alhamdulillah saya pas UAS datang itu, saya di atas alhamdulillah balik pilar. Balik pilar, kok nggak kelihatan. Jadi kalau mau nonton tuh begini, ya kan? Begitu UAS datang, ya kan kita bersalawat, berdiri kan orang-orang. Saya sama anak laki saya nih, berdiri kan. Pas berdiri orang maju semua kan, rapat ke depan, tarik anak kita yang lagi kan, rapat kita ke depan, seret. Sebelum orang mulai duduk, kita udah duduk paling depan, nggak paling depan amat lah, karena
ya jujur aja saya pribadi hampir nggak pernah datang ke acara begitu karena kesempatannya belum punya. Gua kesempatan belum punya, jadi salah satu alasan itu, wah enak kayaknya kita nih di sini nih gitu ya. Dan memang itu adalah waktu-waktu sebetulnya awal-awalnya kan mulainya dibuka ini masalah kebebasan untuk memanfaatkan masjid berkumpul, betul. Ternyata juga kita khawatir. Emang ketika menyampaikan camat, pas dilihat, Jonggol, aman, ya alhamdulillah, itu senang banget. Gitu. Kekhawatiran saya sih bukan dari internal, tapi dari eksternal. Misalnya masyarakat di luar Citra ini yang berbondong-bondong, karena sudah 2 tahun pandemi nggak ngapa-ngapain nih tadi. Iya benar. Itu padahal informasi mengenai UAS itu kita hanya pasang satu saja banner di depan. Di depan tuh Ya, seberang pom bensinnya. yang biasa. Iya, pohon 1000. Nah, kita nggak pasang di mana-mana lagi maksudnya. Kalau pasang keluar sampai cari Itu yuk. kan resminya, tidak resminya. Oh iya, di foto orang di forward by Nah, WhatsApp kan. iya. Cus nyampe Cikalong, Cianjur tuh. Jangan kan temen saya yang ada di Cikarang aja tahu. Iya benar. Nah, di grup dulu, di grup sekolah dulu itu loh, kok tahu di Citra Indah kan ada ini. Padahal orangnya di Cikarang nih. Waduh, dari Bogor aja tahu gitu. Jakarta tahu, Jakarta. Jakarta tahu. Belum lagi ada masalah kontroversi yang sedikit gitu kan. Nah, kalau itu nggak usah dibahas lah ya. Iya. Nggak bukan momennya gitu untuk bahas. Dan pastinya akan selalu ada kontroversi. Tapi kan akhirnya terbukti. Nah, terbukti bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang kemarin ditakutkan tidak terjadi. Nggak terjadi. Dengan segitu banyaknya. Banyak tuh. Banyak banget orang itu. Ternyata warga masyarakat Muslim di Jonggol kita daerah Dan kita sekitarnya. ini itu masih berpikiran terbuka dan tidak Betul. terprovokasi gitu. Ya, tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah terprovokasi. Ya alhamdulillah, masyarakat juga ternyata ya alhamdulillah kalau kejadian-kejadian ketukar sendal, dompet, atau handphone jatuh segala macam, Nah, itu memang ada. Ya, itu ada orang yang mengambil kesempatan. Orang mengambil kesempatan Dalam ya. kesempitan. Yang kasihan nih gini, ada orang dari luar pakai mobil pick up, saya di belakangnya. Belum sampai ke sini, belum sampai nonton acara selesai. Karena macet. Jadi yang di pick up nggak turun nih? Nggak bisa turun. Yang di pick up nggak turun, biar supirnya ada beberapa tinggal. yang turun, ada beberapa yang turun. Dipikirnya kan mulainya biasanya molor, acara kan jam 8, jam 9 deh gitu kan. Nggak, kalau itu berarti girohnya kurang. Nah, kalau gua yang di pick up nih, kalau gua yang di pick up atau gua yang nyetir, ya kan, gua tinggalin mobil di tengah jalan ya. Ya iya dong. Oh iya. Iya dong. Gironya kurang, tapi kan amalnya sama. Niatnya sudah gitu ya. Sudah dapat niatnya ya. Pasti udah kecatat. Alhamdulillah, dari si waktu juga betul-betul on time. Jadi waktunya betul-betul sesuai perencanaan jam sekian. Itu yang tidak diperkirakan. Saya berpikirnya namanya acara besar, pasti molor. Molor sejam. Citra Indah ini pernah mengadakan acara besar, salah satunya Habib Lutfi pernah di sini. Itu juga agak-agak molor kan waktunya. Nah ini tank. Luar biasa. Ya bagus. Tapi sebelum dari acara ada tablik kabar itu, Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri, alhamdulillah kita bisa melaksanakan Idul Fitri, kemudian di sini di Ruko Festival. Dan kita juga tidak nyangka Pak Camat tiba-tiba sorenya itu telepon pengen sholat di sini. Beliau jadi alhamdulillah bisa berkesempatan untuk menyampaikan pesan pidato dari Bupati. Gitu. Berarti itu sholat Id pertama setelah pandemi. Betul. Setelah pandemi. Idul Fitri itu. Iya, dan kemudian pas Idul Adha juga. Beliau juga hadir, Pak Camat juga hadir di sini. Karena waktu Idul Adha ini kita buatkan 3 titik. Khawatir juga mau dipecah. Betul. Karena memang kalau Idul Fitri itu ada yang pulang kampung segala macam, kita buat 1 titik. Nah untuk Idul Adha kita dipecah menjadi 3 titik. Ada yang di underpass Jamaah sana, di depannya klaster apa itu Krisan. Kemudian yang di sini Ruko Festival dan Bukit Bunga. Area danau itu. Dan itu memang sudah pernah dibuat 1 titik pada masa-masa sebelum banyak masjid, pernah juga di sana. Oh iya, saya pernah merasakan. Jadi sholat Id itu yang pernah kita laksanakan di lapangan lapangan depan. Lapangan bola itu? Lapangan bola pernah juga. Kemudian ini yang Bukit Bunga itu di arah danau. Kemudian di sini juga pernah. Ya, di sini pernah. Di Shopping Street pernah.
apakah di jalannya atau di atas di kebun? Ya, ada 2 tanah sesi. kosong. Saya Iya sih. kebetulan tinggal di Citra dari 2005 kan. Masya Allah. Tua dia sebenarnya nih. Lama ya. Jadi merasakan itu semua. Kebetulan Merasakan, ya. ya kalau pas karena istri dari Sragen, jadi ganti-gantian tuh, tahun di sini, tahun di sana gitu. Jadi pas di sini ya setelah beberapa belas tahun itu merasakan sholat di sini minimal kan separohnya. Minimal. Iya. Dari 2005 sampai sekarang minus separohnya, ya benar. Meskipun memang ada beberapa yang melaksanakan di masjid masing-masing. ya. Oke, nggak jadi masalah. Yang paling penting kan guyubnya itu nanti kelihatan. Ya. Semangatnya, girohnya itu luar Iya, biasa. benar. Sebenarnya pengen, maaf Tat. Jadi sebenarnya warga itu pengen berkumpul. Cuma masalahnya warga Citra ini kan luar biasa nih. Kakaknya kalau nggak salah 40 ribuan ya, kalau nggak salah. Kakaknya kali 2 ada 80 ribu orang. Lu Itu sama tuh kakak yang terdaftar di Kecamatan Jonggol atau yang tinggal di Citra. yang tinggal di Citra? Oke. Ya dari 47 masjid kan udah kebayang kan. Iya. Nah, sama di klaster saya pun pernah ingin bukan pernah Mengadakan sendiri. Kenapa? Karena persepsinya terbangun tempatnya kurang memadai. Terus armadanya kalau parkir agak susah. Iya. Masuknya jam 1 misalnya gitu, keluaran bisa jam 3. Karena saking banyaknya orang itu tadi. Sebenarnya pengen ngumpul, senang gitu dengan guyubnya itu tadi. Karena memang lokasi balik lagi Tat ya. Dengan banyaknya warga, pertumbuhan dulu masih sedikit sih, masih enak-enak aja. Begitu udah mulai klasternya ada 50, wah itu tuh tambah pulang Tat. Kalau nggak pulang bagaimana coba? Iya. Dan yang unik memang pernah juga saya tanya, ada jamaah yang dari luar Citra. Waktu itu saya ketemu dari orang sekitar Cikarang. Ya, Cikarang udah dekat ke sini, Cibarusah mungkin. Nanya, kenapa ikut di sini? Seru katanya. Rame. Ya. Orang lihat ramenya. Jadi mungkin sekalian wisata religi gitu ya. Betul. Jadi Citra Indah ini sebenarnya destinasi wisata bagi warga di luar Citra. Karena saking tidak adanya wisata loh daerah sini. Itu tiang sutra itu bukan wisata kalau malam libur kan? Patokannya kalau bulan puasa aja. Bulan puasa tuh menjelang mau buka, dari mulai jam 3 udah nggak bisa jalan gitu. Gua nggak pernah mau keluar kalau udah jam 3 habis asar nggak mau keluar. Macet kemana-mana. Pohon 1000 tuh menjadi gelaran taman wisata gitu ya. Iya. Tapi kalau bicara sholat id, gue sholat id pertama sini kayak kemarin sholat idul fitri itu kan, itu memang luar biasa ramainya. Jadi kalau kita punya ketua DKM cakep nih, dia bilang kita tutup masjid, nggak ada sholat id di sini di masjid, kita ramaikan sama saudara-saudara kita di festival. Ya kita tinggal loncat doang kan, deket jalannya. Dan memang disarankan nggak bawa kendaraan, ya ngapain juga orang dekat gitu kan. Itu memang luar biasa, ramai sekali, penuh sekali itu kemarin sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha kita juga tidak usah takut kehilangan motor segala macam. Ternyata teman-teman dari agama yang lain juga menjaga ya. Iya. Saya klaster kami juga gitu. Jadi yang non Muslim jaga. Karena begini, saya pernah sekali ya namanya habis puasa. Besoknya kan Idul Fitri kan euforia. Euforianya. Saya bebas. Pagi-pagi makan kan. Ada gitu ya. Malamnya kan begadang semua nih. Bangun kesiangan, Tat. Waduh, bangun kesiangan. Dari rumah ke acara tempat sholat itu belum mulai. Tapi kan pakai kendaraan. Jalanannya macet. Nah, di tengah mau parkir, ini sudah mulai nih acara. Nah, ini yang repot nih. Kalau jalan kaki agak kejauhan, bawa motor atau bawa mobil susah. Susah ya. Waduh, nah itu karena harus agak pagi. Ini harus agak pagi memang. Pernah kejadian kayak gitu. Ke depan. Jadi pelajaran biasanya. Kalau depannya sudah akan lebih pagi lagi biasanya kalau datang. Iya, itu alarm akhirnya. Itu zaman dulu. Zaman dulu ya. Ya, termasuk memang kegiatan-kegiatan sosial juga biasa dilakukan oleh FMC dari semenjak periode-periode awal. Dulu itu kan ada waktu saya masih ingat waktu Ustaz Safudin itu beliau punya beasiswa untuk yatim, untuk pendidikan. Kemudian juga aksi-aksi sosial bencana segala macam kita juga
sudah biasa lah, pernah yang bicara Garut, Banyutur, Bogor. Alhamdulillah dari masjid-masjid juga ada sumbangsihnya, kemudian kita yang menyalurkan atas nama FMC. Ya alhamdulillah kalau ini bisa memberikan manfaat segala macam. Dan termasuk karena kita juga ada grup ya, ada grup pengurus kalau di WA nih, ada grup pengurus, ada grup jamaah. Itu yang buat Ketua FMC yang kemarin Pak Dr. Agus. Ya alhamdulillah Cang Rahmat biasanya memberitahukan kan ada meninggal nilai segala macam. Paling tidak bantu support doa. Kalau itu adalah pengurus, kalau zaman-zaman pandemi kita juga kadang-kadang urunan dari masjid-masjid. Apalagi kalau masa pandemi kemarin ada DKM yang wafat juga, ada yang kena, ya. Jadi itulah mungkin kelihatannya ya, Allah menunjukkan pada kita untuk senantiasa bersatu, ya, diketuk sisi-sisi kemanusiaannya. Gitu, ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan terus guyup nih. Amin. Ya. Harusnya kalau bicara bersatu tadi, masyarakat di sini sebagian besar kan Muslim. Kalau bersatunya warga Muslim itu bisa apa aja bisa terwujud. Iya dong. Harusnya logikanya dulu kan, mau apa sih di sini? Keren juga. Gitu kan? Tinggal kepalanya. Tinggal ketua. Iya, karena yang saya tahu Ya. FMC itu punya satu unit divisi ambulan. Ya betul. Siap. Kita pernah berbicara dengan salah satu pelaksananya, Cang Rahmat. Nah, ngobrol-ngobrol dengan Cang Rahmat, oh iya ini ada punya FMC gitu. Oh, kenapa? Armadanya apa? Oh, armadanya ini. So, ada pemikiran dari Om Ivan juga bahwa kenapa sebagian besar umat yang besar ini tidak membuat armadanya yang paling bagus. Iya. Kasarnya begini, penghormatan terhadap terakhir terhadap saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita Muslim yang wafat. Penghormatannya ya minimal dalam seumur hidup sekali naik yang bagus. Gitu kan? Nah, kemarin kepikiran. Yang sekarang apa? Yang sekarang kalau nggak salah, maaf. Avanza. Kalau Mercedes-Benz gimana? Aduh. Mercedes Sprinter. Nggak mungkin nggak bisa. Ya, Sekali seumur hidup orang itu harus bisa. Ya minimal kalau ada lelucon zaman dulu itu seumur hidupnya dia tidak pernah jadi imam, minimal pas meninggal dia ada di depan. Iya. Depannya imam. Nah, depannya imam lagi. Dari imam itu. Di depan gitu. Nah, ya pas kalau seumur hidup tidak pernah naik yang mewah, nah sekali pas meninggal ada yang mewah. Dan kalau kita tawarkan ke masing-masing, kita punya mobil mewah, dan untuk jenazah kalau kita tawarkan ke beberapa klaster, siapa yang mau duluan itu bisa nggak kira-kira ya? Yang mau duluan naik. Jangan duluan naik, duluan membonceng pertama. Itu yang paling iya dong. Artinya kan kalau misalnya tadi 47 masjid, ya kan, kita jangan bicara perbedaan dulu deh. Satu aja persamaannya. Sebaik-baiknya nasihat adalah mengingat kematian. Nah, ya, benar. Sebaik-baiknya nasihat adalah mengingat kematian. Nah, dalam rangka kita mengingat kematian, ini ngomongnya beda nih. Wah, aneh jenggotnya begini, celananya segini. Aneh pakai kunut, aneh nggak pakai kunut, kan gitu ya. Kita semua mati ini bro, gitu ya. Lo kan bakal mati nggak kira-kira? Iya pasti, udah bukan insya Allah lagi, udah pasti mati pasti. Ya udah, kita duduk bareng 47 masjid dan musola, patungan selama setahun, cicil sebulan berapa, di breakdown, dilihat harganya berapa, gitu kan? Mungkin nggak perlu nyicil bro, kalau tadi kebersamaan bersatu dari semua masyarakat Citra yang iya. Kalau gua tadi bahasanya lewat DKM. Ya, kan? Nanti dari DKM mungkin bisa turun ke jamaahnya di klaster. Kalau ya terima kasih nih ada masukan supaya mobilnya kelihatan bagus. Ya kita juga bangga loh kalau ini. Iya. Dan ini juga sebetulnya yang FMC itu sudah punya dua nih mobil ini. Satu Avanza. Yang sebelum Avanza itu masih ada 300. Oh iya. Nah, sekarang yang 300 itu restorasi. Dipegang oleh Bukit Menteng. Ada biasanya parkir di sana. 300. Dulu kita belinya kan sebelum kita punya ambulan itu biasanya kita minta masmuh yang orang suka manah. Ya, kita banyak tahu ya.
Apa bawa ambulan? Kemudian belilah ke beliau, dapat tanggal 300 tuh. Nah, uang apa namanya? Ketika Idul Fitri yang mana gitu ya, saya lupa waktu periode Pak Agus itu. Alhamdulillah terkumpul dana sekian puluh juta. Ternyata ada orang yang mau infak, yang mau hibah Avanza itu. Ya, kalau tidak salah itu dari orang militer, Angkatan Laut. Ya, tapi harus dimodif, itu mobil biasa. Iya, standar. Ya, tapi harus dibenahi dulu, harus betul-betul dijadikan ambulan. Ada biaya tuh, biayanya sekitar habis 40-an lah. Alhamdulillah kita punya. Jadilah si Avanza itu. Ya, Avanza itu. Nah, kemudian setelah kita punya di Bukit Pinus itu juga ada orang baik yang punya ambulan juga. Akhirnya seperti kita punya banyak ambulan. Ada beberapa di ambulan ya, ada 2 kalau tidak salah, yang Grand Max ya. Grand Max. Jadi kolaborasi, kita percayakanlah ambulan ini disimpannya itu di Bukit Pinus. Betul. Alhamdulillah supir juga orang Bukit Pinus, Kang Rahmat, dikelola lah oleh beliau. Ya, kalau kita ada pemikiran ke hal yang lebih baik, kenapa tidak kita bisa bicarakan. Iya dong. Tinggal nanti yang bertanggung jawab, yang mengolah kan FMC. Dan ini kan sudah sudah kita ada kepikiran pengelolaan aset-aset seperti ini. Yang saya khawatirkan itu memang ini yang satu yang belum kita punya, yaitu secara legalitas kita memang belum ada. FMC ini legalitasnya belum resmi berarti? Ya, belum resmi. Kita kalau motor itu kita belum punya STNK atau BPKB-nya gitu ya. Gampang kan sekarang ada yayasan itu. Bisa sehari jadi. Supaya betul-betul semua aset-aset, semua apa ini bisa dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawab publik gitu ya. Karena ini sudah istilahnya banyak sekali memang warga-warga yang antusias untuk memberikan sumbangan segala macam supaya ya benar-benar lah akuntabilitasnya itu bisa. Tapi sekarang lagi digodok kan untuk ya, mudah-mudahan nih. Ya, mudah-mudahan para ketua DKM juga sepakat, para penasehat juga sepakat. Ini kita ingin udah ke arah sana. Iya, harus ke arah sana. Karena memang slogan dari awal-awal itu bagaimana FMC ini memberikan kemanfaatan yang lebih luas ke warganya, ya, ke para DKM. Kita pernah juga melaksanakan contoh pelatihan penyembelihan kurban, itu pernah melaksanakan. Nah, mau tuh saya yang begitu. Jadi dari kemarin pengen belajar. Supaya para penyembelih di masing-masing masjid itu juga jelas tahu bagaimana cara menyembelih, cara merobohkan sapi. Ini pernah kita sesuai syariat kan, bukan bayar tapi kita dibayar. Alhamdulillah tuh. Ya, bekerja sama dengan dinas peternakan. Ya, di sini ada. Memang pas yang kemarin slot mungkin programnya di sana sudah nggak ada. Jadi kita ada bersinergi gitu. Alhamdulillah. Kemudian juga alhamdulillah kita 2 bulan yang lalu saya juga dengan Pak Bendahara, dengan Pak Saiful mendapat undangan dari Syamil. Syamil itu adalah salah satu yang mencetak Al-Quran, kemudian ada komunitas segala macam di Bandung. Undangannya hampir 2 hari. Kita di hotel gratis, ya, makan segala macam ya. Untuk mengumpulkan komunitas yang bergerak di yang biasa membantu anak-anak yatim segala macam, kurang lebih terkumpul ada sekitar 100 komunitas. Penuh dong hotelnya, Mas. Kayaknya se-Indonesia. Ya, yang hadir kebetulan FMC bisa hadir. Pas saya datang, ya Allah, ini orang-orang yang bergerak di jiwa sosial itu luar biasa. Dan saya berpikir kalau apa yang sosial itu kita kembangkan di sini, insya Allah kemanfaatannya banyak. Alhamdulillah, kita ambil saja program yang satu, yang sekarang yang sudah biasa di sini, meskipun tidak mengatasnamakan FMC, ini booming Jumat Berkah ini luar biasa. Nah itu. Ya, masing-masing masjid atau ada beberapa di sini lembaga sosial yang memberikan makan, bahasanya Jumat Berkah.
Nah, ini juga luar biasa ini. Ya, di tempat saya juga ada di Semua Ada ya? Kalau saya pernah punya pemikiran itu harusnya dikelola. Nah, ini kalau Ya. waduh luar biasa. Harus dikelola. Ini apa namanya? Aset yang sungguh luar biasa. Memang kalau dikelola akan lebih dahsyat. Iya. Jadi kalau maksud saya dikelola itu Secara profesional. jadinya kan ini kan di lingkungan tempat tinggal kita. Ini saya ngelihatnya banyak orang yang bahasa saya sampai ekstrim nih, maniak bersedekah. Tempat kita loh, di lingkungan kita aja, lingkungan terkecil kita di sini, maniak bersedekah. Jadi kalau kita bahasa kita kelola, jangan cuma hari Jumat doang. Jadi saya pernah sering ngelihat orang ngasih makan itu bukan di hari Jumat aja. Iya. Karena kan orang yang perlu makan, ini mohon maaf orang yang mungkin hari itu tidak belum ketemu rezekinya untuk makan, ya kan? Akhirnya ketemunya lewat orang yang bersedekah ini kan, kasih makanan. Jadi kalau dikelola, misalnya FMC punya satu tempat, ya kan, pembangunan, sisihkan sebagiannya untuk tempat makan, misalnya kan. Mau naruh gratis ambil gratis kah, mau konsepnya seperti apakah, silahkan. Jadi orang-orang tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mau bersedekah, salah satunya makanan dan atau minuman, mereka udah punya pintunya. Iya. Dan orang yang merasa membutuhkan, mereka sudah tahu harus jalannya kemana. Iya. Kan gitu. Nah, ini balik lagi kalau Balik lagi ya gimana? FMC kan legalitas belum ada. Nah iya ke depannya. Ya, kedua kantor FMC sebelah mana? Masya Allah. Kantor ya, kalau belum ada di gazebo aja dulu. Kalau mau mendatangi Pak Andi sih kan? Ya, Enggak. memang betul unik juga. Jadi sampai sekarang ini kalau ditanya sekretariat FMC di mana, biasanya memang dari kemarin-kemarin itu di tempat Bendahara. ketua. Oh, oke. Ya, waktu itu kan sebelum ada Bukit Bunga, Menteng. Mas Sabudin alamatnya Menteng. Kemudian waktu itu Pak Jiteguh alamatnya Menteng juga, mesti Menteng Al-Ittihad. Kemudian Prof. Agus alamatnya Vignolia. Vignolia. Sampai sekarang ini melanjutkan jadi alamat masih Vignolia sekarang. Vignolia. Iya, nggak jadi masalah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini ke depan memang kalau sudah apa namanya, ya harapannya tadi ada legalitas, mudah-mudahan program-program yang lain pun, program-program sosial bisa apa namanya, bisa salah satu jadi bahan pemikiran kita untuk dilaksanakan. Iya. Karena yakin manfaatnya banyak. Orang juga bingung. Kemana ya? Gitu ya. Karena kumpul di masjid aja kan membahasnya agak terbatas gitu ya. Iya Kumpul di warung kopi budget terus gitu ya. Jadi kan kalau ada kantor Jajan mulu, jajan. gitu ya. Iya. Ya, Dan pengelolaannya memang harus profesional, ya kan? Terus akuntabilitas, gitu kan? Terus laporannya kalau perlu bikin mading. jangan masih TV lah yang kerenan dikit kan, di apa ya Atau semacam memang karena ini sudah betul, ini kan sudah istilah sudah publik ya. Jadi mungkin bisa di websitenya diumumkan. Jadi atau terbuka di depan lah. kantor nantinya yang bakal jadi kantornya kan, TV besar semua kegiatan dan laporan keuangan. Kalau sudah ada legalitas, saya nyumbang website. Waduh. Oh, keren. catat, rekam, naikin, nyumbang website, ya. Saya nyumbang apa dulu, entar lah apa yang bisa kita sumbang, pemikiran lah yang Maksudnya utama. kan biar cepat gitu loh. Iya. Saya punya keyakinan kalau memang kalau tadi sudah ada legalitas, kepercayaan orang juga terhadap lembaga ini saya pikir tinggi. Iya, benar. Rasanya. Cuman memang kalau untuk mencapai kelegalitas ini yang susah nih, Tah. Karena kan pasti kalau saya pribadi ngeliat sekilas aja nih, sudah berpuluh-puluh tahun Ya. berapa orang gonta ganti jadi ketua, gitu kan? Kok belum pernah kejadian sampai sekarang? Betul. Apa kemungkinan sudah ada pembahasan itu sebelum-sebelumnya, tapi kenapa belum kejadian sampai sekarang? Gitu kan? Artinya kan ada isu yang agak lumayan Ya, berat nih, mungkin waktu itu kesibukan. terus untuk arah ke sana karena kan Atau mungkin belum terlalu besar, belum terlalu besar juga kawasan tempat tinggalnya ya. ada konsep budget dan membuat ADART dan segala macamnya juga kan butuh waktu Ya. ya Tapi ADART sudah ada kan? Sudah ada. Alhamdulillah. ya tinggal dilanjutkan aja dan masalah siapa di dalamnya mungkin sebuah yayasan bentuknya ya Yayasan, ya. siapapun di dalamnya ya monggo-monggo aja toh nanti kan ke
pengurusannya berganti. Akan berganti. Kalau mantan ketua gitu, itu pembina atau penasehat misalnya. Founder lah. Iya. Dirangkul lagi founder-foundernya bersama kan demi umat, bukan demi. Tujuannya ke sana. Betul. Jadi tujuannya untuk ya, itu mungkin yang dikhawatirkan itu tadi memang ekses ya, khawatir memang kalau hubungannya dengan mengurus masalah keuangan segala macam biasanya kan susah yang ada tuh sensitif banget. Ya, memang kita perlu selektif orang-orangnya juga tadi butuh keterbukaan dan ini namanya juga uang mengelola aset jamaah. Jadi memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat, cakep tuh. Yang ngomong ketua dunia akhirat masih nggak percaya juga. Satu, doain biar buru-buru jadi, ya kan, legalitasnya. Dua, nih sumbangan berarti ada dua nih besok kalau mau nyumbang buat Mercedes Sprinter, sama buat ruko kantor, iya kan? Nah kita kan mayoritas. Iya, kalau kantor itu disumbang dari hasil sumbangan, terus di kantor itu membahas hal-hal demi umat, ada pahalanya. Iya, dan laporannya ada, ya kan? Laporannya ada, semua serba tertulis, terus bisa websitenya dari dia, gitu kan? Terus ada digital signage-nya nanti kan? Digital signage semua kapanpun bisa diakses. Jadi saksi ya, kerekam ya. Betul. Amin. Kita diberikan panjang umur, kemudian mengokohkan niat kita, betul-betul apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemanfaatan orang banyak. Iya. Karena memang slogan FMC yang kemarin itu kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan sosial bagi manusia yang lain. Dilanjutkan dengan slogan yang FMC yang pada Dr. Agus, bagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan sampai kita berpecah nih. Semakin banyak itu harus tetap saling menguatkan. Iya. Harus lebih kuat. Sapu lidi ya. Seperti sapu lidi ya. Kalau dari sapu lidi rumah saya cuma tinggal 20 kayaknya kan. Saya nyapu nih waktu masih baru beli, nyapu setengah jam kelar. Pas udah tinggal 20 lembar nih, lama banget kira-kira gitu deh. Iya, maksudnya ya pasti kan akan ada perbedaan ya. Iya, ngaca sendiri lah masing-masing, lihat foto kita sama abang adik kita, ya kan. Muka nggak ada yang sama, iya kan? Muka nggak ada yang sama, tapi orang tua sama. Misalnya, walaupun orang tua yang sama, muka nggak ada yang sama. Apalagi kita yang lahir dari orang tua yang berbeda, datang dari daerah yang berbeda. Ya kan, dengan latar belakang macam-macam yang berbeda, apa yang bikin kita sama? Nah, selain kita masyarakat Indonesia, berbahasa Indonesia, bernegara Indonesia, ya kan? Satu akidah dan tadi. Samanya di situ. Jangan yang dibicarain beda-bedanya mulu, gitu kan? Yang udah bukan banyaknya sholat ya, tapi satu akidah. Ya kalau sama aja 17 juga sehari, ya kan? Nggak boleh kelebihan katanya. Iya, yang wajib. Jadi gua sholat isanya mau 6 kali gitu dicatat lebih, nggak boleh, ya kan? Jadi satu kesamaan lagi tadi, kita semua pasti mati, ya kan? Kalau saya pribadi memang waktu baru menginjakan kaki tinggal di Citra itu, mendengar nama FMC itu satu kemewahan, seperti yang saya bilang, sebuah kemewahan. Tapi kemewahan ini kok nggak berjalan seiringan nih dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, aset yang memang orang udah banyak tahu, udah kenal itu kan ambulan, ya kan? Ya masa sih kita nggak bisa? Ya, masa sih kita nggak bisa? Ya kita mau bukan kita nih, saya nih, kalau dia mungkin yang lain kali. Kalau saya mah langsung kemarin pas sama Cang Rohmat, Mercedes Sprinter, harganya berapa? Kurang lebih dari 800 sama tambahan pekerjaan bla 900 kali lah ya, atau satu lah buletin untuk perawatan ya, 1-2 tahun. Rencana buat ambulan gitu kan. 800 udah turun begitu. Iya, bisa aja. Mana tahu ada yang kayak yang menyerahkan Avanza kemarin tiba-tiba tergerak hatinya gitu. Tiba-tiba datang dengan sendiri. Iya, besok itu ke rumah Ustadz. Tapi harus diklarifikasi. Kan tadi di Vignolia sekretariatnya. Ustadz rumahnya di mana? Klaster apa? Cempaka, jangan salah. Nanti nyarinya di Vignolia. Ada nyari di FMC. Nggak jadi masalah. Jadi juga ada pengurusnya. Oh, ada pengurusnya. Oh ya, siap. Tapi sebuah langkah besar
jalan kalau tidak ada langkah kecil. Iya. Mulai saya. Iya. Ini kan langkah kecilnya udah lama nih. Yes. Ya kan, udah dari pengurusan pertama. Sekarang kenapa tidak kita mulai langkah yang lebih besar dari yang kemarin-kemarin? Salah satunya melegalitaskan itu tadi. Dan pasti challenge-nya, tantangannya bakalan lebih banyak daripada yang udah ada kemarin. Ya kan, pasti tantangannya udah banyak. Iya. Semua begitu. Kalau ada High risk, high return. iya, kalau tantangannya lebih banyak, ya omongin kayak tadi aja tadi. Kita jangan ngomongin beda-bedanya mulu, gitu kan. Ngomongin yang sama aja, sama sama-sama mati nanti, gitu ya. Sama-sama mati nanti, jangan banyak-banyak gaya kan. Terus rencana ke depan kan dari FMC yang terdekat. Mau ada program apa nih, Tat? Tadi yang terdekat itu untuk kegiatan-kegiatan yang rutin sebetulnya ada kita biasanya ini Maulid itu ada bulan Akbar ya. Menurut apa? Yang program Habib Lutfi itu kan bulan Maulid. Ya, ada rencananya memang setelah Maulid ini kita akan mengadakan acara lagi. Kita mau harus kumpul dulu dengan teman-teman. Ya, harus kumpul dengan teman-teman karena ini belum pernah kumpul. Sekarang lagi konsentrasi terhadap Maulid di masing-masing masjid. Betul. Kemudian ini yang paling dekat juga, insya Allah nanti mohon diliput juga. Ada yang mau masuk Islam. Siap. Sana. Di Kudu tuh. Di FMC ada mualaf center juga. Nah itu dia rencana kemarin itu waktu masa sebelum saya itu rencananya mau dibuatkan yayasan Mualaf Center, oke. Di perjalanan akhirnya bubar lagi. Nah jadi kayaknya masih belum mateng sebenarnya. Tapi orang-orang yang berkecimpung para mualaf dia masih ada bisa dikoordinasikan begitu untuk pembinaan, hanya belum melegalitaskan. Tadi tak kurang rumahnya belum ada. Rumahnya belum ada. Tempat ngopinya belum ada gitu ya. Omongan yang sudah dibahas tiba-tiba hilang lagi karena tidak pernah berkumpul tadi. Karena orang mau kumpulnya di mana nih? sini aja. Nah, terbuka tempatnya 24 jam. Jangan 24 jam juga, kita bermutir. Maksudnya kalau memang diperlukan tempatnya, kameranya mati semua tapi senang hati, alhamdulillah. Ya dengan kesediaan saya bisa duduk di sini pun ini sudah apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan di kemana-mana juga. Alhamdulillah. Ya. Tadi sudah rencana ke depan akan ada maulid ya. Iya. Maulid. Kalau akhir tahun, dulu nih biasanya kita akhir tahun ada doa bersama. Ya. Menyambut kehidupan yang atau tahun yang baru yang akan datang. Nanti takutnya disalahin lagi kalau ngomong tahun baru yang ngomongnya kita kan orang Islam, tahun barunya yang ini, yang jangan yang tahun baru yang kalender dijualan orang Masehi gitu kan. Ya udah sih gitu ya. Ini kan kita mayoritas anak-anak juga baru pahamnya kalendernya masih yang Masehi, belum yang Hijriah. Jangan lihat yang itunya, tapi kita lihat ngumpulnya. Hal baiknya kita duduk bareng, kita bersolawat bersama, terus kita berdoa bersama untuk kebaikan minimal Jonggol, ya kan, berkhusus Jonggol pada umumnya negara karena kita tinggal di Indonesia. Nah, kemudian tadi saya lupa program yang kedepannya yang sebenarnya sudah saya koordinasikan dengan Pak Kadus nih. Kadus. Ya, Pak Kadus 4, Kadus 5, Kadus 6. Ingin duduk bareng, ini masalah isu-isu yang dicitra, isu masalah kemaksiatan. Bagaimana kita berbangkit kembali para teman-teman di masjid, karena Pak Camat sendiri dia dapat share, dia melihat kemaksiatan yang ada di Citra Indah. Ya. Citra Indah? Betul, jadi kita jadi sedih juga gitu ya, miris gitu ya. Kemudian kalau malam-malam, kemudian isu-isu atau informasi-informasi yang pernah kehilangan motor, kemudian ada motor diambil paksa, kriminal yang dipakai sama anak-anak gitu ya. Nah itu menjadi isu besar
yang mudah-mudahan kita akan hidupkan lagi program Gampar namanya. Seru banget. Gampar-gamparin orang sebenarnya. Gampar itu sebetulnya singkatan dari Gerakan Anti Maksiat dan Anti Narkoba. Oke. Sehingga dulu kalau kita pernah lakukan dari masjid ke orang-orang masjid itu datang jam 8 ada sweeping mana ke titik tertentu ya dana bersinergi dengan keamanan dari Cikaina. Kalau sinergi nanti dengan Satpol PP harapannya begitu. Menarik ini nih. juga program dari pemerintah sebetulnya. Pak Camat karena konsen dengan hal-hal yang begitu. Jangan informasi yang negatif saja yang muncul. Itu. Jadi diharapkan memang Jonggol juga ingin suara yang baiknya itu muncul. Ya alhamdulillah sekarang itu Pak Camat lagi di Singapura dia mendapatkan apresiasi dari pemerintah Jawa Barat karena dia best camat kalau nggak salah. Iya, Jawa Barat mengembangkan ekonomi kerakyatan ya. Ekonomi kerakyatan. Iya, ada yang sudah kayak yang Bu Yana itu UMKM ya. Termasuk gudeg Jambu Kanto itu kan ini juga naik juga. Ada produk-produk ada Molanda, ada kopi ontel lah segala macam. Kopi ontel. Ya mantap tuh ya. UMKM punya divisi bisnis yang bisa. Kata. Dan sekarang itu UMKM yang melalui rekomendasi FMC ini sudah ada satu gelombang tuh 20 UMKM. 20 kelompok, 20 kelompok ya. Ada bantuan dari BJB. Nah, ini kayak gini masalahnya tidak tersosialisasi. Kita mau minta bantuan juga bisa nggak tahu. Iya benar. Masing-masing orang. BJB kita kurang kamera 3 lagi. Iya benar. Maksudnya ini informasi yang sangat baik, informatif kan ya. Kayak tadi Gampar. Dan kalau menurut saya yang tinggal di sini kan bukan orang Islam doang. Ya. Artinya kita juga, dan kemaksiatan juga merupakan kemaksiatan buat saudara-saudara kita yang beragama lain kan. Tidak mengenal agama. Iya kan. Jadi nggak menutup kemungkinan bisa ajak mereka bareng-bareng. Karena kan ini bentuknya sosial bukan keagamaan kan. Menghindari anak-anak berbuat hal-hal yang belum patut mereka lakukan. Nah, makanya nanti duduk barengnya itu bukan hanya kita FMC, di sini kan ada para kadus, pemerintahan, gitu ya, ada lingkungan setempat. Ya lingkungan setempat kan di sini juga ada kayak Pak Daniel juga satu tim dengan kadus Daniel, kadus juga punya tanggung jawab untuk menyolehkan warganya, punya tanggung jawab supaya rakyatnya juga sejahtera, rakyatnya aman, gitu ya, nyaman dia beristirahat segala macam. Salah satunya kan begitu. Iya. Bagus itu programnya tuh. Harapan-harapannya bisa terwujud ini. Amin. Bagus programnya. Mungkin kalau sudah mau mulai kira-kira udah punya tanggal programnya kapan akan gong, kita bisa jelaskan lebih detail lagi kali ya di sini kan. Karena emang Jumat kemarin gue tuh main olahraga Jumat nih selesai tuh agak malam gitu jam 11 di arah itu gereja-gereja arah pabrik. Pulangnya dari sana kan arah sini belok kiri belok kanan berarti yang lurus itu kan ke danau. Itu banyak anak-anak sana naik motor jam 11 malam. Kalau kayaknya sih nggak mungkin warga Bunga serame itu gitu kan. Sudahlah pulang udah malam kan mereka rame sendiri gitu. Pulang aja udah. Pulangnya maksudnya ya bukannya suzon tapi ada kemungkinan juga mereka melakukan hal-hal yang tidak patut mereka lakukan kalau ke sana. Iya. Khawatirnya sih ke kekerasan ya. Karena kalau kekerasan kan hubungannya ke nyawa gitu. Karena orang kalau apalagi ujungnya ke alkohol sudah hilang akal kan. Nah, sudah banyak kejadian ngomong sambil minum kan udah dingin ini ya. Maaf, Masya Allah. Karena itu sudah ada penduduk di dalamnya. Terus yang mungkin yang para peternak gitu ya, yang ngangon kambing atau kerbau. Itu kalau ceritanya orang banyak yang ini juga korban dari lalu lintas untuk hutan di sono. Pernah ada yang wafat juga. Tapi kita nggak tahu.
Anak dibonceng, di depan bawa motor, yang satu mayat di tengah itu, yang belakang temannya. Ternyata wafat itu orang itu. Itu kejadian yang meninggal orang luar. Kita tahunya sudah kejadian. Belum hal-hal yang lain ya. Kalau lihat bekasnya kan pecahan-pecahan botol-botol alkohol itu kan salah satu tanda. Ya, siang-siang anak sekolah di sana tertangkap berapa kali dah di media sosial bisa dilihat ya. Termasuk kejadian yang kemarin juga ya. Jadi ini miris lah. Iya. Tanggung jawab bersama itu. Ya, kita support apa yang dilakukan oleh FMC, apalagi soal gambar itu tadi. Kalau sudah ada hasilnya, kita bantu publikasikan. Iya, kita publikasikan ya. Kita mesti hadir saat kegiatan juga, kita mesti hadir. Ada lain dari itu, bantu support. Gue nggak sabar mau sosialisasikan nama kegiatannya soalnya. Bisa jalan di belakang gamparin orang semua gitu. Gitu. Enggak lah, enggak kayak gitu. Tapi yang turun aksinya itu tetap dari aparat yang bersangkutan ya. Kita mengawal, membantu. Dari Satpol PP-nya, kita akan tetap akan koordinasi ya. Nanti kan juga di Citra Indah juga ada yang ngamaninnya juga, kemudian di sini juga ada 2 desa, dan Pak Camat juga memang concern ke Citra Indah ini luar biasa. Ada satu pertanyaan, Mama gue melenceng, baru kepikiran. Apa tuh? Di Citra Indah ini kan banyak orang yang baru wirausaha, terutama di bidang kuliner. Makanan. Pertanyaan saya, kalau untuk halal, itu di pihak kecamatan sudah ada tuh, Bu? Ini yang mau diri kan UMKM. Uyana, iya. Untuk mendapatkan sertifikasi itu. Ada fasilitasi. Betul. Kebetulan. Tapi di produk, kalau di rumah makan kayak gitu. Kita bicara tukang bakso, misalnya nasi goreng sebelah sama nasi goreng nih. Kan nggak ada logo halalnya tuh. Boleh juga tuh. Apakah mungkin dari FMC bisa menjadi fasilitator gitu kan? Untuk skup kecamatan gitu. Skup kecamatan untuk logo halalnya yang bukan produk kemasan misalnya, itu harus onsite di mesnya gitu. Jadi rekomendasi misalnya FMC sudah rekomendasi ada logo halalnya. Jadi orang makan nggak? Ini juga unik juga nih, informasi baru hal-hal yang memang tidak kita pikirkan tapi memang penting ini. Coba kalau kita ke Bali saja kan ada bahasa ya. Gitu ya. Sebenarnya sih kalau di Amerika tetap balik kalau mayoritasnya non muslim yang digabungkan logo halalnya. Gitu. Tapi kalau komunitasnya muslim harusnya yang logo non halalnya ya. Iya, harusnya begitu. Cuman kan balik lagi. Banyak saudara kita juga yang muslim yang mereka juga melakukan hal-hal yang tidak patut, misalnya kayak misalnya tukang makanan X yang mewajibkan dia menggunakan daging untuk si produk X-nya gitu kan. Nah ternyata yang dipikiran orang adalah dagingnya daging apa, yang dibikin dari daging apa gitu kan. Nah iya. Orang akan melakukan apapun ketika. Jadi kalau nggak ada. Salah nih, tadi masukan bagus. Saya coba akan koordinasi dengan kebetulan di Citra Indah juga ada orang yang bekerja di Kemenag. Beliau di bagian produk halal kalau nggak salah. Konsultasi dulu ya mengenai regulasi kayak warung-warung jualan makan untuk menuju ke halal. Bagus keren ya. Namanya Cahyo. Yakin kalau jadi dan ada terbukti halal juga. Iya, amin. Iya. Mas Cahyo luar biasa, makasih. Masukannya luar biasa. Tapi itu tadi biasanya orang wah uang lagi, kos lagi. Lebih baik keluar kos misalnya untuk diinspeksi untuk mendapatkan sertifikat cuma 100-200 ribu misalnya, tapi toko dia menjadi brand atau menjadi masyarakat pembelinya menjadi yakin, lebih nyaman di sana. Iya. Tidak akan kehilangan uang banyak. Itu mungkin dalam setahun misalnya 2 kali kunjungan untuk pengeluaran sertifikat 1 kali gitu kan. Setiap 6 bulan diinspeksi ulang gitu misalnya. Kita kalau yakin gitu nggak perlu bertanya-tanya dagingnya daging kucing deh ya, apa gitu.
daging kelabang. Misalnya, nah kalau bisa begitu, apalagi forumnya FMC besar, ada legalitasnya, dan menjadi standarisasi di sebuah kecamatan, kan luar biasa. Masukkan di pemasukan maupun unit usahanya FMC. Mantap. Progres. Ya, mudah-mudahan ini sih pemilihan baru diingat aku. Iya benar. Benar itu bagus. Ya mungkin nanti ditunggu program-programnya kan yang akan berjalan. Kalau memang sudah clear and clean dibahas, kami siap bantu. Siap. Terima kasih. Paling terakhir kali kita nanya satu lagi atau minta Ustadz kasih apa pesan kali ya, pesan ke masyarakat sama ke DKM maksud di Citra aja dulu. Di Citra kan kita ada lumayan banyak, 47. Betul. Saya berpesan kepada para pengurus DKM. Yang pertama adalah memang tugas kita itu memakmurkan masjid. Ya, namanya Dewan Kemakmuran. Harus makmur. Bukan kerusuhan. Masjid. Ya, silakan betul-betul bisa memakmurkan masjid dan kita buat masing-masing DKM memiliki kemanfaatan di DKM-nya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, dan kemudian mampu juga bersinergi dengan kita, dengan forum, ya, karena memang yakinlah tatkala kita bersama itu akan lebih kuat. Betul. Dan kalau ada program, pasti program besar, insya Allah efek kemanfaatannya juga lebih besar. Kemudian juga saya memiliki harapan yang besar juga kepada teman-teman di DKM. Segeralah yang belum mengurus ID masjid, segera diurus legalitasnya. Penting ID masjid. Ini penting sekali, insya Allah banyak manfaatnya buat kita. Ya, insya Allah banyak manfaatnya. Yang legalitas itu majelis taklim, pokoknya lembaga-lembaga keagamaan, masjid, musola, TPA, itu TPA juga ada legalitasnya. Ya. Kemudian biasa kalau di mungkin ada di PAUD berbasis masjid juga ada. Silahkan, itu ada legalitasnya. Ya mudah-mudahan kalau ada legalitasnya, namanya juga legalitas, berarti pemerintah tahu. Ya, kalaupun ada nanti informasi-informasi atau biaya-biaya atau dana-dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk itu, ya kita bisa memanfaatkan ya. Oh, termasuk satu lagi pesantren. Walaupun ada pesantren di daerah kita atau ingin mendirikan pesantren, termasuk rumah Quran, legalitasnya silakan. Itu bisa diurus ke pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan tadi mungkin Kemenag ya. Kementerian Agama ya. Jadi semua satu pintu di Kemenag itu ya. Ya, betul, sarana-sarana keagamaan semuanya ada di Kementerian Agama. Nah, sekarang terakhir kita kontak senternya ke siapa? Nah, nomor telepon. Boleh langsung. Jadi kalau ada mau konsultasi lah, hal-hal apa aja dah mengenai keagamaan yang di Citra, boleh bisa kontak langsung ke saya, boleh. Atau masing-masing ketua DKM juga silahkan, dan juga dari ketua DKM saya akan menyampaikan. Ataupun kalau mau langsung ke saya juga tidak ada masalah. Izin nanti di share ya? Boleh. 0812 8204 1295. Siap. Ya. Bisa tulis di sini. Siapa tahu ada yang pengen direct ya. Nanti tiba-tiba habis dengar ini, Pak Ustadz Twitternya udah ready. Amin. Saya orang pertama yang nyetir ya, Red. Bawa Malik kemana saya yang nganterin. Iya. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Mungkin sementara kita sampai situ dulu. Sambil kita menunggu realisasi. Siap, ya kan? Semoga legalitas dapat bisa. Kalau ada yang pengen lanjut, komen aja. Komen, terus bahas apa dengan Pak Ustadz? jangan, kalau bahasnya yang agak nyeleneh jangan di WhatsApp ke nomor yang tadi, ya kan? Kalau bahas tentang keumatan gitu kan, monggo silahkan. Ya, kita juga sama-sama berharap agar tadi satu, legalitasnya bisa dapat selesai dengan cepat. Terus juga punya wadah kantor, gitu kan? Kantor untuk yang menaungi macam-macam tuh, karena tadi urusannya banyak ya, dan kegiatannya pasti akan banyak, kegiatan usahanya pasti akan banyak.
Jadi minimal ya satu ya ruangan kan, ruangan atau ruko yang bisa dimanfaatkan. Yang paling bagus sih memang sebenarnya dekat masjid utamanya Citra, yang paling strategis ya, dekat Masjid Cikal kan, lokasi paling strategis di situ. Selanjutnya mungkin itu tadi yang tidak kalah pentingnya untuk ambulans, ya kan, ada layanan ambulans. Terus juga kita berharap kok kita ambulansnya bukannya nggak layak gitu dan masih bagus. Tapi kenapa tidak kalau kita bisa mendapatkan yang lebih bagus kan gitu ya. Terus apa tadi izin ya, ID masjid dan segala macam. Kita lagi kalau tempat saya kayaknya lagi masih pengurusan ya. Rosemary udah. Malah udah keluar. Udah. Nah, itu udah keluar, bro. Rosemary udah keluar. Alhamdulillah ya kan, mantap. Ketua DKM-nya. Ustaz Emil ketua DKM-nya ya. Pokoknya kalau belum yang sudah ada itu ada lihat di Simas ya. Simas Masjid. Simas Masjid. Simas.go.id ya. Website. Ya, jadi sistem informasi masjid. Jadi nasional, jadi kalau bupati di Bogor itu ada berapa ya masjid, tinggal klik aja buka Simasnya. Cuma segini ternyata yang terdaftar, tapi real di lapangannya berkali-kali lipat. Wah, puluhan kali lipat. Karena nanti manfaatnya itu biasanya di awal tahun, Januari atau Februari, biasanya pemerintah daerah itu mengeluarkan informasi bagi masjid atau pesantren atau majelis taklim yang membutuhkan renovasi atau rehab. Silahkan mengajukan. Dan salah satu syaratnya ID masjid, ID musola atau ID majelis. Sangat bermanfaat. Oke. Saya sampaikan tahun kemarin itu di Kabupaten Bogor mengucurkan dana 360 juta ke Kecamatan Jonggol. Khusus Kecamatan Jonggol. Ya, yang dapat itu hanya 5 masjid. Lumayan. Iya, dan 1 pesantren. Itu kan berdasarkan proposal. Ada yang nanya, loh masih saya nggak nerima ya? Saya tanya, Bapak ngajuin nggak? Enggak. Tidak akan keluar. Mana? Ya. Jadi yang di sana itu tetap harus diambil, harus diajukan begitu. Mereka kan nggak mungkin mengeluarkan uang sekonyong-konyong. Iya, kan ada laporan. Kalau tidak salah, ada tahun ini ada nanti mungkin akhir tahun ini bisa cair, ada dari Citra yang mengajukan. Ada masjid di sini. Ya. Setiap tahun itu ternyata berbeda-beda. Caranya ada yang berbentuk fisik langsung disampaikan ke Kesra Kabupaten. Ada yang bisa online. Ada yang online dulu. Yang paling penting online dulu. Setelah sukses online-nya, baru dikirimkan fisiknya ke Kesra. Kopinya. Jadi baiklah manfaatnya dah. Menarik. Jadi yang belum dibikinkan ID masjid, segera daftar ke Simas tadi ya, Kementerian Agama. Kalau yang kesulitan kan di DKM yang bisa bantu. Kalau ada kesulitan silakan bisa sharing dah. Siap, nomornya tadi udah disampaikan, nanti kita tampilin lagi. Semua kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Pasti ada jalan. Ya. Pasti ada jalan. Kalau nggak ada muter balik cari jalan lain. Lah iya bener kan. Ya, bisa berkonsultasi dengan Masjid RT kan, yang sudah dapat. Oh iya. Begitu. Betul. Itu cara yang paling mudah ya. Cara yang mudah itu kan langsung plug ya, langsung plug ke yang Iya benar, copy paste dokumennya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Iya benar. Oke, baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz sudah mau hadir mampir ke sini. Kapan aja boleh mampir ke sini, khususnya kalau mau duduk rembuk bicara terkait urusan FMC, iya, ya kan, umatannya, kursi bisa menyesuaikan nanti, ya kan, atau kalau mau pakai gelaran tikernya, ya. Teman-teman nanti dari FMC ada yang lain, ya. Semoga FMC bisa ya memberikan manfaat seluas-luasnya, khususnya warga Citra dan Jonggol kali ya. Amin. Mungkin segitu dulu untuk sekarang dengan Pak Ustadz Agus dari FMC. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.